Palembang Menyapa. Palembang Menyapa. Pendengar Dialog Palembang Menyapa pada pagi hari ini kembali menemani Anda ya. Mudah-mudahan di setiap paginya kita selalu penuh semangat dan bahagia dalam menjalani aktivitas. Di Palembang Menyapa untuk edisi Kamis 23 Juli 2026 ini, kami akan menghadirkan berbagai informasi dan inspirasi yang pastinya relate dengan kehidupan kita. Setiap anak itu memiliki hak untuk tumbuh, belajar, bermain, dan juga berkembang dalam lingkungan yang aman, nyaman, serta penuh kasih sayang. Nah, dalam rangka memperingati Hari Anak Nasional, hari ini kita mengangkat tema peringatan Hari Anak Nasional, Anak Indonesia berhak tumbuh, aman, dan juga bahagia. Tema ini juga mengajak kita semua, baik orang tua, pendidik, masyarakat, maupun pemerintah untuk bersama-sama menciptakan ruang yang mendukung tumbuh kembang anak secara optimal, sehingga mereka dapat menjadi generasi yang sehat, cerdas, berkarakter, dan juga siap menyongsong masa depan. Untuk membahas tema yang sangat menarik ini, pendengar, kita akan sapa terlebih dahulu ya, narasumber yang sudah bergabung bersama kita yang sudah hadir langsung di Studio Pro 1 Palembang. Dalam kesempatan pagi hari ini, kita sudah bersama narasumber kita. Ini adalah Mbak Dini Anggraini, SPD GR MPD ya, dosen PAUD ya, FITK UIN Raden Fatah Palembang. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dini dari dosen PAUD UIN Raden Fatah Palembang. Oke, Mbak Dini, gimana perjalanan ke sini? Lancar, alhamdulillah. Alhamdulillah lancar ya, karena masih pagi dan jaraknya tidak terlalu jauh. Iya, memang ini pendengar tadi udah pagi, udah dari jam 5 nemenin saya ya. Iya betul. Nah, nanti juga akan ada Kepala PAUD Dwi Rama Al-Ikhlas. Ini akan ada Mbak Rahma Sari MPD yang akan bergabung juga bersama kita. Informasi terakhir yang kita terima, beliau masih dalam perjalanan, mungkin kejebak macet kali ya. Memang ini di tanggal-tanggal seperti ini kan orang sudah beraktivitas kembali pasca libur kemarin ya. Nanti kita tunggu saja pendengar ya. Dan kami ingatkan juga, silakan bergabung bersama kami dalam telepon 0711 369977, 0821 7927 9090. Bahkan Anda bisa langsung ke aplikasi RRI Digital dan akun YouTube RRI Pro 1 Palembang. Sebelum kita mulai perbincangan kita di pagi hari ini, narasumber kita ya, saya akan ajak Anda dulu ya, Mbak Dini, untuk mendengarkan laporan dari reporter RRI ini terkait dengan peringatan Hari Anak Nasional menjadi momentum meningkatkan peran aktif dan pendekatan orang tua dengan anak dalam memutus rantai perundungan di lingkungan sekolah. Peringatan Hari Anak Nasional menjadi momentum meningkatkan peran aktif dan juga pendekatan orang tua dengan anak dalam memutus rantai perundungan di lingkungan sekolah. Hal itu dikatakan oleh praktisi pendidikan Sumatera Selatan, Sri Ermela. Menurutnya, pemahaman yang mendalam terhadap karakter anak menjadi kunci utama agar anak mau terbuka terkait hal-hal yang mereka alami. Ia juga menjelaskan ketimbang menekan anak dengan pertanyaan langsung, orang tua disarankan menggunakan metode bercerita dan juga memberikan pemahaman mengenai batasan perilaku yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Melalui komunikasi interaktif tersebut, anak secara alami akan merasa aman untuk membagikan pengalamannya tanpa merasa diintimidasi. Ya, kita ketahui bersama bahwa sekarang ini emang banyak ada tindakan kekerasan, dalam hal ini pembulian. Anak tidak mau menceritakan apa yang terjadi di sekolah. Kebenaran kita cerita bahwa kita tadi sebagai orang tua, punya peran orang tua itu sangat penting. Kita bercerita bahwa ini loh nak, mana-mana yang hal-hal yang tidak boleh kita lakukan dan mana-mana hal yang boleh kita lakukan. Mungkin itu yang jadi kita sebagai orang tua itu harus banyak lebih mendalami karakter. Ia menambahkan pendekatan emosional dari rumah merupakan benteng utama dalam mendeteksi serta mencegah dampak psikologis akibat aksi perundungan yang rentan terjadi di lingkungan sekolah. Dari Jalan Radio, Hari Rizky RRI Palembang terus mengudara untuk Indonesia.
Laporan reporter RRI Hairul Rizky terkait dengan peringatan Hari Anak Nasional yang menjadi momentum meningkatkan peran aktif dan pendekatan orang tua dengan anak dalam memutus rantai perundungan di lingkungan sekolah baru saja kita dengarkan. Nah, pendengar, seperti apa yang sudah saya sampaikan tadi bahwa narasumber kita pagi hari ini ada Ibu Mbak Dini Anggra, ini SPDG RMPD, lalu juga sudah hadir ya, sudah bergabung bersama kita Kepala PAUD Dwi Rama Al-Ikhlas ya, Mbak Rahma Sari MPD. Selamat pagi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kejebak macet di mana, Mbak? Tadi kebetulan Qadarullah terjebak macet di dekat Polda, ada galian ternyata. Oh, ada galian. Jadi makanya. Jadi saya mohon maaf juga sedikit terlambat. Iya, nggak apa-apa. Kalau lama nanti kita kasih push up dulu ya, nggak sih? Nah, tadi kita sudah mengajak pendengar juga untuk bergabung. Jadi perbincangan kita ini memperingati atau peringatan Hari Anak Nasional. Anak Indonesia berhak tumbuh aman dan bahagia. Banyak peringatan-peringatan Hari Anak Nasional ini ya, ke beberapa kegiatan yang dijalankan oleh beberapa wilayah. Palembang pun juga seperti itu, wilayah Sumatera Selatan, Prabumuli dan sekitarnya, banyak kegiatan yang dilaksanakan untuk memperingati Hari Anak Nasional ini. Nah, kita akan ajak pendengar, jangan lupa bergabung bersama kami pendengar, dan kita akan mulai saja ya perbincangan kita di pagi hari ini karena kedua narasumber sudah sama-sama bergabung bersama kita di pagi hari ini. Untuk peringatan Hari Anak Nasional, ini yang kita peringati setiap tahunnya, bertepatan di tanggal 23 Juli. Hari ini pas banget di hari Kamis ya. Kalau dari Mbak Dini dan juga Mbak Rahma sendiri ya, apa yang menjadi catatan Anda terkait dengan peringatan Hari Anak Nasional yang setiap tahunnya itu kita rayakan bersama? Saya mungkin ke Mbak Dini dulu, boleh? Silakan. Kalau yang menjadi catatan di perayaan ini sebenarnya bagi saya atau bagi kita, Hari Anak Nasional ini bukan hanya perayaan satu tahun sekali, bukan hanya dirayakan, tetapi sebagai evaluasi atau audit kita sebagai orang tua, guru, dan negara. Kita harus memastikan apakah pendidikan ini merupakan ekosistem yang aman untuk anak, apakah pendidikan ini sudah menjadi tempat tumbuh kembang anak yang baik, apa anak itu merasa bahagia sehingga tumbuh kembang anak itu bisa berkembang secara optimal, seperti itu. Kalau Mbak Rahma sendiri nih, Mbak Rahma ini kepala PAUD yang juga tiap harinya ya berhubungan langsung sama anak-anak nih. Jadi Hari Anak ini sebenarnya betul kata Mbak Dini gitu ya, nggak mesti diperingati satu tahun sekali, terutama kami itu di pendidikan anak usia dini itu tentunya di setiap harinya. Bahkan kadang kami berkomunikasi dengan orang tua itu tidak terbatas waktu, bahkan sampai dari subuh, kadang sore, kadang sampai tengah malam gitu ya. Selalu berkomunikasi dan berkonsultasi kepada orang tua mengenai tumbuh kembang anak tersebut. Jadi adanya Hari Anak ini menjadi catatan, peringatan, perhatian untuk kita untuk menghargai anak itu sendiri, bahwa anak itu bukan hanya sekedar individu kecil, tetapi juga anak itu mempunyai hak-haknya. Jadi kita sebagai orang dewasa bagaimana dapat memenuhi hak-hak anak tersebut gitu. Kan udah disinggung nih soal hak-hak. Iya. Tapi sebenarnya yang harus kita tekankan atau kita ingatkan lagi kepada pendengar atau pemirsa RRI sendiri, apa saja hak-hak yang memang, ya katakanlah mungkin dari basicnya dulu ya, hak dasar anak yang memang harus dipenuhi supaya memang mereka itu bisa tumbuh dan berkembang secara optimal gitu, Mbak. Jadi ada beberapa hak anak yang kita sebagai orang dewasa harus aware gitu ya. Yang pertama itu hak untuk hidup gitu, bagaimana anak itu dapat hidup dengan baik, dengan layak gitu ya. Kemudian ada hak anak untuk beribadah, bagaimana kita sebagai orang dewasa dapat menyediakan tempat untuk anak itu beribadah, memfasilitasi bukan sekedar hanya tempatnya saja, tetapi bagaimana cara anak itu beribadah. Kemudian ada hak anak dalam bermain gitu ya. Kadang bermain itu dianggap juga sebagai bermain itu kadang dianggap sebagai hal-hal biasa gitu bagi anak. Tetapi bermain itu kan juga banyak pengaruhnya terhadap tumbuh kembang anak gitu. Kemudian ada hak anak dalam menyuarakan pendapat, ada hak anak dalam
mengakses pendidikan, kesejahteraan, kesehatan, semua layanan yang dapat diakses oleh orang dewasa itu tentunya anak juga dapat mengakses hak tersebut juga, seperti itu. Oke, tapi ketika kita berbicara tentang Hari Anak ini ya, apakah memang anak-anak di negara kita atau ya mungkin wilayah kita sendiri lah dulu ya, ini memang benar-benar sudah mendapatkan haknya untuk tumbuh aman dan juga bahagia begitu? Gimana Mbak? Kalau menurut saya sih, kalau kebanyakan kalau di zaman sekarang untuk hak anak itu kurang lebih sudah ada yang terpenuhi dan juga ada yang belum ya. Karena kita lihat seperti kata Mbak Rama tadi, bahwasanya anak itu punya hak untuk hidup. Hak hidup itu merupakan kesehatan, kebutuhan fisiknya, makanan yang sehat, makanan yang layak, sehingga anak itu bisa bertumbuh atau berkembang secara baik. Tapi sudah kita lihat sekarang bahwasanya mungkin anak itu akan ada yang sehat, ada yang kurang sehat, sehingga ada beberapa wilayah yang makanannya kurang, tapi karena sekarang ada program yang sudah baik, insya Allah terpenuhi ya. Nah, kalau yang kedua itu ada namanya hak untuk tumbuh kembang. Anak itu berhak untuk bermain, sekolah, menerima stimulasi secara sosial dan emosional. Nah, yang kita garis bawah itu stimulasi sosial emosional. Mungkin kalau hak untuk bermain, anak itu ditemenin atau tidak ditemenin, dia bisa bermain sendiri ya Bu ya. Tapi kalau masalah stimulasi, mungkin banyak orang tua yang kurang memberikan stimulasi secara sosial emosional. Jadi harus kita tekankan bahwa anak itu perlu distimulasi emosionalnya supaya tumbuh dengan baik. Yang ketiga itu ada namanya tadi hak untuk perlindungan. Nah, anak itu berhak dilindungi dari kekerasan, dari pelecehan, dari penelantaran. Tetapi marak terjadi bahwasanya di negara kita ini masih banyak kan adanya pelecehan, adanya penelantaran. Nah, itu diupayakan supaya kedepannya agak berkurang, karena anak ini anak-anak yang akan menjadi penerus kita 20-30 tahun ke depan, dia yang akan meneruskan bangsa. Apabila mentalnya sejak dini itu sudah rusak, ke depannya tidak ada benteng kokoh untuk dia berkembang. Seperti itu. Oke, seperti apa yang disampaikan Mbak Dini barusan ya, soal kasus kekerasan dan masih banyak lagi lah ya. Nah, belakangan memang kita masih sering mendengar kasus kekerasan terhadap anak, bahkan juga pelakunya ini justru berasal dari lingkungan orang terdekat ya. Nah, menurut Mbak Dini dan juga Mbak Rahma sendiri ya, apa sih yang sebenarnya sedang terjadi dalam pengasuhan atau pola pengasuhan keluarga kita saat ini? Untuk yang terjadi pola pengasuhan itu kan tentunya yang ada di rumah sama di sekolah itu tentunya berbeda. Terkadang ada anak ini yang memang diasuh sama neneknya, ada juga yang ikut saudara gitu. Nah, adanya perbedaan pengasuhan ini tentunya ada perbedaan perhatian gitu ya. Ada yang orang tuanya juga bekerja, namun ada yang menitipkan ke daycare. Nah, hal-hal perbedaan pola asuh itu yang menjadi gap adanya celah untuk pelaku kekerasan seksual seperti itu. Jadi itu yang sebenarnya juga membuat bingung juga begitu terhadap anaknya, dan itu juga berdampak begitu Mbak? Betul. Misalnya di sekolah itu udah diajarkan bagian-bagian mana yang boleh disentuh dan tidak boleh disentuh, tetapi kan ajaran dari sekolah itu perlu dukungan atau support dari rumah juga. Nah, adanya gap tadi ketika bukan orang tua sendiri yang mengajarkannya, misalnya dia tinggal sama nenek dan kakeknya, tentunya nenek dan kakeknya mungkin ada beberapa yang memang aware, tetapi kan tidak semuanya kakek dan nenek itu aware seperti orang tua sendiri kan. Nah, jadi disitulah celah adanya gap perbedaan pola asuh tadi antara di rumah dengan di sekolah seperti itu. Oke, baiklah. Baik, kami ingatkan kembali pendengar silakan bergabung bersama kami di line telepon 0711 369977, 0821 7927 9090, bahkan juga bisa langsung ke aplikasi RRI Digital dan akun YouTube RRI Pro 1 Palembang. Tapi sebenarnya dampak yang benar-benar timbul atau yang
yang terlihat gitu ya pada anak kita ketika mendapatkan perhatian dan juga lingkungan yang mendukung, bahkan yang kurang mendukung sejak saat ini tuh apa sih sebenarnya, Mbak? Jadi saya juga sempat riset gitu ya sebelum ke sini bahwa terdapat 65 kasus di Sumatera Selatan itu kasusnya itu kekerasan atau diskriminasi. Itu ada top 3, yang pertama kekerasan seksual, yang kedua ada kekerasan karena perbedaan ekonomi atau status sosial, yang ketiga itu dari kekerasan karena adanya perbedaan akses terhadap lingkungan inklusif. Nah, itu tuh kan dari top 3 itu artinya menjadi perhatian gitu ya untuk kita semua bahwa bagaimana menyelesaikan 3 kasus tersebut. Nah, tentunya dari 3 kasus tersebut itu perlu dukungan dan bantuan selain dari orang di lingkungan sekitar, juga pemerintah setempat gitu ya. Untuk yang perbedaan akses inklusif itu dimana kan tidak semua anak itu kan kategorinya anak yang normal gitu ya, dalam tanda kutip. Ada beberapa anak penyandang disabilitas. Nah, terutama di sekolah kami gitu ya, masih kekurangan sarana prasarana dalam menghadirkan layanan pendidikan untuk penyandang disabilitas tersebut. Nah, itu salah satu sudah termasuk sudah termasuk tanda kutip itu udah diskriminatif gitu terhadap penyandang disabilitas gitu. Nah, tentunya ini juga kan harus kerjasama dengan pemerintah setempat. Bagaimana pemerintah itu dapat memberikan layanan publik yang dapat diakses tidak hanya kita secara yang normal tanda kutip, artinya dapat diakses juga oleh penyandang disabilitas atau anak berkebutuhan khusus. Seperti kalau di jalan-jalan itu, di trotoar kan kita banyak jumpai gitu ya, nggak bisa kita berjalan kalau mohon maaf gitu ya, untuk yang pakai kursi roda itu kan kalau misalnya di jembatan Ampera itu kan agak kesulitan gitu ya, bukan hanya di jembatan Ampera, bahkan di jalan-jalan umum juga masih banyak kesulitan gitu. Seperti itu. Oke, baiklah. Nah, sebelum kita lanjutkan kembali, sudah ada pendengar yang bergabung? Oh, bukan. Belum ya. Nanti kita masih menunggu ya untuk pendengar bergabung bersama kita di pagi hari ini. Nah, ini saya ke Mbak Dini. Mbak Dini ini kan kaprodi gitu ya, Mbak ya? Bukan, dosen ya, biasa, dosen yang mencetak guru-guru ini untuk menjadi guru PAUD begitu ya. Benar. Nah, ini kan anak ini kan digonggongkan adalah investasi gitu. Anak itu adalah investasi masa depan bangsa, atau anak itu adalah harta yang sesungguhnya gitu ya. Nah, bagaimana ini mencetak pendidikan anak usia dini, bahkan dipersiapkan mulai dari mentornya atau bu gurunya ya, supaya memang benar-benar berperan dalam menyiapkan generasi yang gemilang lah ya, bisa dibilang benar. Bisa memetik atau mendapatkan hasil investasi itu tadi gitu. Silakan, Mbak. Seperti hakikatnya namanya investasi, sebelum kita mendapatkan hasil kita harus menanam ya Bu ya. Betul. Nah, sama seperti investasi ke anak. Anak itu tidak bisa kita biarkan saja tiba-tiba dia menjadi anak yang baik. Nah, tetapi kita harus mendidik, menanamkan nilai karakter. Nah, kita ketahui bahwa anak itu adalah amanah yang diberikan Tuhan, di mana kita harus mendidiknya, harus menanamkan nilai karakter. Peran penting pendidikan anak usia dini sebagai guru, guru akan mendidik anak bahwasanya anak itu mendapatkan nilai-nilai agama moral, nilai Pancasila. Anak juga akan didik menjadi anak yang kreatif dan berkreativitas, sehingga anak juga bisa berpikir kritis. Ketika nanti dia besar, nanti dia bisa berpikir yang energi, punya pemikiran kreativitas yang baik, sehingga terbentuk bangsa yang lebih baik dan lebih memajukan negara kita, seperti itu. Oke. Nah, lalu nih Mbak Rama ya, bagaimana nih sekolahnya atau PAUD-nya sendiri itu menciptakan lingkungan yang benar-benar aman dan juga nyaman bagi anak-anak ini? Oke, jadi kalau di istilah kami itu untuk menciptakan
lingkungan aman dan nyaman itu adalah lingkungan yang partisipatif dan inklusif tadi. Iya. Jadi partisipatif itu di mana lingkungan itu mendukung setiap pertumbuhan dan perkembangan anak. Kemudian inklusif itu tidak hanya terbatas kepada penyandang disabilitas, tetapi juga semua anak dengan keberagaman yang berbeda. Misalnya dari perbedaan suku, agama, budaya seperti itu. Nah, kebetulan di sekolah kami itu juga sudah menerima anak dengan beragama nonis atau non-Islam gitu ya. Tetapi dalam pembelajaran agamanya itu tentunya karena kami masih terkendala pada sumber daya guru gitu, tenaga pengajar yang memang beragama lain selain Islam. Jadi untuk aspek perkembangan agamanya itu kami kembalikan kepada tempat ibadahnya masing-masing. Nah, kebetulan yang baru masuk ini sama yang tahun kemarin itu beragama Kristen. Jadi kami memberikan lembar penilaian dari sekolah, kemudian nanti diisi oleh pendeta atau pastornya di gereja masing-masing, seperti itu. Kemudian untuk lingkungan yang aman itu juga tentunya didukung oleh sarana dan prasarana. Misalnya pada kursi dan meja yang tidak tajam, seperti itu, tersedia pagar, karena kebetulan kami itu letaknya di depan, memang di jalan cukup ramai gitu ya, jadi harus ada pagar, kemudian harus ada CCTV seperti itu. Jadi memang yang untuk sarana prasarananya tuh untuk yang aman dan nyaman bagi anak usia dini, seperti itu. Oke. Nah, Mbak Dini, gimana nih caranya orang tua ini ya membangun komunikasi yang baik lah ya, yang dua arah dengan anak sejak usia dini. Karena kan anak-anak ini zaman sekarang tuh mulai dari kecil tuh udah kenal gadget, bahkan kalau misalkan dia udah ketergantungan green screen ya, diajak ngomong tuh juga agak susah gitu kan ya. Nah, itu gimana caranya supaya ini tidak terjadi ya, jadi bisa membangun komunikasi yang baik lah pada anaknya gitu. Kalau untuk membangun komunikasi yang baik ke anak itu kita usahakan kita itu berbicara dua arah. Jangan hanya kita yang mendikte dan anak hanya mendengarkan, tetapi ada kalanya kita mendengarkan anak. Tapi juga jangan juga kita potong omongannya, kita hakimi, kita marahi, jangan. Yang kedua tuh usahakan anak itu berbicara sejajar dengan kita. Jangan sampai kita berdiri sedangkan anak berdiri kan posturnya berbeda ya. Oh ya. Jadi usahakan dengan kontak mata. Kontak mata, boleh kita pegang bahunya, kita ajak ngomong. Itu perihal komunikasi. Tapi kalau melihat dampak teknologi, seperti yang kita ketahui itu teknologi itu seperti pisau yang bermata dua. Artinya bisa bermanfaat tapi juga bisa melukai. Sama seperti teknologi untuk anak itu bisa sangat bermanfaat sebagai media yang bisa mengajarkan pengetahuan-pengetahuan baru yang tidak ada di dunia nyata. Misalnya kayak di Indonesia kita nggak bisa lihat penguin, tapi kita bisa lihat di YouTube ini namanya penguin. Tapi juga bisa berdampak negatif. Negatifnya apa? Apabila anak ini kecanduan terus-menerus menatap layarnya lebih dari 3 jam, 4 jam, itu akan adanya keterlambatan. Keterlambatan apa saja? Itu ada keterlambatan emosional, sulit mengatur emosionalnya, anak menjadi kurang empati karena tidak bersosial. Yang ketiga adanya keterlambatan berbicara atau speech delay. Nah, ditakutkan kalau ini dibiarkan anak akan sulit untuk berkomunikasi. Nah, agar hal itu tidak terjadi, kita berikan beberapa strategi. Yang pertama itu kita kasih waktu. Maksimalkan nih, kita kasih kesepakatan antara serumah ya, nggak bisa ibu aja atau ayah aja. Oh ya, jadi Nanti, kerjasama ya. Iya, kerjasama. Kalau misalnya ibunya bolehnya 1 hari itu 1 jam nonton YouTube, sedangkan ayahnya 5 jam, itu sama aja bohong. Jadi kesepakatan serumah bolehnya 1 jam. Nah, setelah dikasih kesepakatan, anak harus mematuhi. Yang kedua itu kita kasih arahan, bimbingan apa saja yang boleh ditonton, apa saja yang boleh di-download, dan kita harus kontrol aktif, lihat apa yang anak tonton, apa yang anak mainkan, apa yang anak download. Dan yang terakhir itu adanya keteladanan. Teladan orang tua. Bagaimana kita bisa membatasi anak berhenti main gadget sedangkan orang tuanya asik gadget aja atau asik main HP aja. Nah, itu kita harus jadi contoh yang baik. Ada waktunya kita orang tua itu
lepas dari gadget, kita bermain. Jadi anak itu, oh papa nggak main HP nih, Ya. ibu nggak main HP, ayo kita main sama-sama, Ya. kayak gitu. Oke, ada yang dicontoh ya. Iya, Oke. benar. Baik, nah ini sudah ada penelpon yang bergabung bersama kita. Selamat pagi. Selamat pagi. Sama siapa, di mana Mbak? Halo, saya Ayu dari Sukabangun. Mohon izin bertanya, Mbak. Silakan Mbak Ayu. Seringkali kan kita tuh melihat anak yang kelihatannya baik-baik aja, ternyata mereka tuh punya masalah yang dipendam gitu ya. Nah, kira-kira bagaimana cara mengenali kalau seorang anak sedang mengalami tekanan atau masalah, padahal mereka tuh sering terlihat baik-baik saja? Terima kasih. Oke, terima kasih Mbak Ayu di Sukabangun. Gimana Bu Guru? Bu Kepala Sekolah? Kalau untuk melihat anak itu ada tekanan atau mengalami kekerasan gitu ya, biasanya itu kami melakukan observasi ketika pada saat anak itu datang. Itu yang paling awal sekali, observasi paling awal. Ya, kita bisa melihat anak itu apakah badannya lebam, ataukah mukanya lesu, ataukah dia ketika datang itu dalam keadaan suasana hati yang tidak senang. Nanti kan ketika datang itu ibu gurunya tanya, bagaimana kabarnya hari ini, seperti itu. Ketika dia menjawab senang atau tidak senang, diam atau tidak diam, itu kan sebagian dari respon ya, sebagian dari salah satu jawaban keadaan anak tersebut. Kemudian bisa juga dilihat pada saat jam pembelajaran. Pada saat jam pembelajaran itu apakah anak itu seperti biasa dia excited atau enggak, seperti itu. Kemudian bisa juga pada saat jam istirahat, apakah anak itu bawa bekal atau enggak bawa bekal. Dari yang biasanya dibawakan bundanya itu bekal, terus tiba-tiba hari itu enggak dibawakan bekal, itu kan pasti gurunya bertanya gitu, kenapa hari ini enggak bawa bekal, seperti itu. Kemudian yang paling akhir juga pada saat jam pulang gitu ya, apakah dijemput atau enggak dijemput. Biasanya ada beberapa anak yang memang menunggu di sekolah, dikarenakan orang tuanya itu bekerja, seperti itu kan. Selain observasi di harian itu, kami juga melakukan observasi di setiap bulan. Jadi setiap bulan itu kami mempunyai laporan bulanan itu di luar raport. Jadi semua perkembangan anak itu, apa yang terjadi pada anak itu di setiap satu bulan itu kami laporan kepada orang tua gitu. Kalau anak itu apalagi bertengkar sama temennya gitu, atau lagi ada masalah sama temennya, itu kan salah satu bentuk observasi dari sekolah gitu ya. Jangan sampai anak ini mengalami kekerasan baik fisik maupun verbal seperti bullying, seperti itu. Oke. Nah, saya akan bacakan dulu ini pertanyaan yang masuk di YouTube-nya RRI Pro 1 Palembang. Ada Juni Dajoker ya. Selamat Hari Anak untuk anak Indonesia. Mau tanya nih, sekarang ini kan banyak orang tua yang sibuk kerja. Apa tips sederhana supaya kami orang tua tetap bisa mendampingi tumbuh kembang anak dengan baik? Nah, Mbak Dini silakan dibantu jawab. Kayaknya ini juga mewakili mak-mak di seluruh Indonesia. Benar ya. Oke, kalau untuk kita yang sama-sama bekerja ya, biasanya ada ayahnya kerja, ibunya kerja, sehingga anak ini entah dititipkan sama daycare atau sama orang tua kita. Nah, apa sih yang bisa kita lakukan supaya anak ini tidak merasa kehilangan sosok ayah dan ibu? Yang pertama, ketika anak bangun pagi, itu biasakan anak itu merasa disayangi. Kan ada orang tua yang kalau sibuk kerja, bangun pagi, anaknya masih tidur, tiba-tiba pergi aja. Nah, jadi anak itu nggak ada rasa nyaman, rasa cinta. Nah, kita bangun rasa cinta dari sejak bangun. Ketika bangun, ketika anak belum bangun, kita udah mau kerja, kita peluk anak itu. Kita peluk, nah bunda kerja dulu. Karena pelukan dan sentuhan yang dilaksanakan setiap hari itu menumbuhkan hormon-hormon cinta pada anak. Sederhana itu, tapi kalau dilakukan setiap hari, adanya pelukan, adanya elusan kepala, anak ngerasa dicintai. Jadi kita hadir, dia tahu, oh ini ibu saya, ini ayah saja. Lalu yang kedua, upayakan ketika pulang kerja nih, namanya kita ibu-ibu ya mungkin capek dengan rutinitas kerja, pulang juga kita harus sibuk dengan pekerjaan rumah, tapi usahakan dulu, tinggalkan dulu namanya pekerjaan rumah itu. Usahakan, karena misalnya 12 jam kita kerja, nggak ketemu anak atau 8 jam, usahakan ketika pulang peluk anak lagi, ajak main dulu.
Ketika anak sudah bermain, sudah peluk, apa yang mau kita kerjakan baru kita kerjakan. Jangan kebalikannya, ketika pulang kita sibuk lagi, kita belum bisa bersama anak seharian, tapi kita pulang kita nggak ada. Jadi upayakan kita pulang, kita peluk, kita rangkul. Jadi anak merasa ketika menunggu itu seharian tidak sia-sia. Oh ya. Jadi kehadiran itu menjadi ditunggu setiap hari. Oh, ketika mama pulang, mama peluk aku, mama main sama aku. Ya, Ketika ya. sudah ada selesai waktunya, baru kita aktivitas lagi. Sama yang ketiga tuh kita maksimalkan waktu sebelum tidur. Waktu sebelum tidur itu kita bisa ajak anak bercerita, kegiatan apa yang membuat anak senang, sedih. Hari itu kita koreksi sebelum tidur. Makan bersama juga bisa tuh, ketika makan kita ajak cerita anak, apa yang buat dia senang, apa dia buat sedih. Jadi upayakan untuk ibu-ibu yang bekerja, ibu-ibu hebat, kalau udah pulang jangan diabaikan anaknya, diajak main, diajak bercerita supaya anak ada sosok ibu. Dia tidak menunggu dengan sia-sia kayak gitu. Oke. Nah, ini sudah ada pendengar kembali yang bergabung via telepon. Selamat pagi. Selamat pagi Kak. Sama siapa, di mana? Saya Anggara dari Pelaju. Anggara di Pelaju, silakan. Ya, mohon izin bertanya kepada narasumber. Di zaman sekarang kan nilai rapor itu bukan lagi satu-satunya ukuran kesuksesan ya. Nah, kemampuan berkomunikasi, mengelola emosi, hingga berani mengambil keputusan juga jadi modal penting ya. Nah, kalau menurut narasumber ya Kak, selain pintar pelajaran, nah apa saja yang perlu diajarkan supaya anak itu tumbuh jadi pribadi yang percaya diri dan berkarakter Kak? Oke, baik. Itu saja? Ya, itu aja. Ya. Terima kasih Kak. Ya, sama-sama. Mungkin Bu Rama ya bisa membantu menjawab, silakan. Baik, ini base pengalaman aja sama apa yang sudah kami terapkan di sekolah gitu ya. Di sekolah kami ini juga sistemnya bukan menganut yang ranking 1, 2, 3 atau pintar secara akademik aja. Jadi sekolah kami itu menganut kecerdasan jamak atau multiple intelligence, di mana setiap pembagian rapor atau setiap semester itu kami memberikan sertifikat berupa penghargaan kecerdasan dari setiap masing-masing anak. Jadi anak satu dengan anak yang lain itu berbeda kecerdasannya. Ada yang kecerdasannya matematika, ada yang kecerdasannya naturalistik. Naturalistik itu kecerdasan ketika anak itu dapat mampu menyayangi binatang, tumbuh-tumbuhan, seperti itu. Ada yang lagi kecerdasannya linguistik, ada yang kecerdasannya spiritual dan sebagainya. Jadi kategori kecerdasan anak itu tidak hanya pada aspek prestasi akademik saja. Jadi kami setiap satu semester itu memberikan sertifikat. Jadi 1 tahun itu dapat 2 sertifikat anak itu dari kecerdasan mereka masing-masing, yang menjadi rujukan bagi orang tua kecerdasan apa yang menonjol pada anak, kemudian kecerdasan mana yang kurang menonjol dan perlu distimulasi. Nah, bagaimana meningkatkan kepercayaan diri anak itu sendiri? Tentunya perlu ada dukungan 2 arah juga, komunikasi 2 arah dari sekolah dan orang tua, melakukan kegiatan-kegiatan yang dapat menstimulasi rasa kepercayaan diri dan kemandirian anak. Misalnya pada kami itu ada pelaksanaan cooking class gitu ya. Jadi setiap anak itu dapat melakukan kegiatan misalnya membuat pempek. Jadi setiap anak itu giliran membuat adonan pempek itu dibentuk menjadi pempek, kemudian dapat mengetahui gitu, menjelaskan apa saja alat dan bahan. Itu kan dapat meningkatkan rasa percaya diri anak. Oh, bahwa saya sudah mengetahui resep pempek nih, bagaimana cara membuatnya. Saya juga sudah dapat tampil ke depan membuat pempek itu tadi, seperti itu. Dari kegiatan mengantri, membuat pempek, ganti-gantian, itu juga dapat meningkatkan rasa kepercayaan diri ya, menurut saya seperti itu. Oke. Nah, saya bacakan lagi juga nih, ada dari @auroranur1603. Gimana ya sikap sekolah jika ada tanda-tanda anak mengalami kekerasan di rumah? Misalnya anak sering ketakutan, menarik diri, atau memiliki luka yang tidak wajar. Apa PAUD memiliki prosedur pelaporan yang jelas begitu? Silakan, Mbak. Oke. Jadi kami itu kerjasama juga atau ada MOU kepada puskesmas, kepada pemadam kebakaran, kepada kantor polisi, dan juga kepada
tentara gitu ya, kantor tentara itu. Kemudian untuk kami ada pernah kasus gitu ya, kami mengukur tumbuh kembang anak itu setiap 1 tahun itu 2 kali, jadi 1 semester 1 kali. Melihat ada satu anak itu perkembangannya gitu-gitu aja, jadi dia nggak tumbuh tinggi, nggak juga tumbuh badannya lebih gemuk gitu ya. Jadi BB-nya itu stuck, tingginya juga stuck. Ternyata setelah kami laporkan kepada orang tuanya, ternyata anak ini ketika diperiksa ke dokter itu ada indikasi tumor usus seperti itu. Jadi adanya pelaporan kepada orang tua, kemudian ada juga kerjasama sama puskesmas, ada pemberian vitamin, kemudian kami juga menyelenggarakan kegiatan parent talk atau parenting. Orang-orang biasanya familiarnya parenting, itu kami menghadirkan beberapa narasumber. Tahun kemarin kami menghadirkan dosen PIAUD juga dari UIN, itu untuk membahas beberapa kecerdasan anak gitu supaya sepaham sama orang tua. Kemudian yang tahun ini kami mengundang itu staf gizi Rumah Sakit Muhammad Husin untuk membahas nutrisi anak. Jadi apalagi ini terkait kekerasan anak ya. Kalau sejauh ini di sekolah kami insya Allah belum ada gitu ya, dan juga jangan sampai ada gitu. Jadi untuk terkait SOP-nya itu sendiri kami bekerja sama kepada lembaga-lembaga terkait seperti yang tadi saya sudah jelaskan. Seperti itu. Jadi ada begitu ya prosedur yang jelas tuh ya Mbak ya. Oke. Kita lanjutkan kembali. Ini ada pertanyaan dari Ibu Nurlela di Pak Jo yang udah masuk via WA. Bu Rahma, saya ini tipe orang tua yang cukup ambisius, ingin anaknya cepat bisa membaca, menulis, bahkan bahasa asing sejak PAUD. Apakah mengejar prestasi terlalu dini bisa membuat anak kehilangan masa bermain dan kebahagiaannya? Gimana tuh Bu Rahma? Ya, jadi kalau menurut saya harusnya bermain dan belajar itu harus seimbang gitu ya. Karena bermain itu juga haknya anak, nalurinya anak gitu ya. Jadi kita nggak bisa membatasi anak itu bermain karena itu memang haknya. Jadi ini juga pernah terjadi ya kasus yang sama di sekolah saya gitu. Anaknya masih umur 4 tahun tetapi orang tuanya sudah mau menyekolahkannya ke SD. Oke. Itu juga jadi dilema kan soal kalistung itu, padahal anak usia dini itu harusnya bahagia gitu belajarnya, main dulu, gimana perkembangan motoriknya, bagaimana sosialisasinya, tapi karena tuntutan juga, karena mau masuk SD itu kan pembelajarannya juga lebih tinggi. Nah jadi kalau menurut saya itu harus ada keseimbangan gitu ya antara bermain dan belajar, atau kalau istilahnya itu sekarang itu bermain sembari belajar atau belajar sambil bermain gitu. Jadi dua-duanya harus seimbang. Makanya tadi paham sekolah kami itu juga menekankan bahwa tidak ada yang prestasi akademik, tetapi tiap-tiap anak itu memiliki kecerdasan. Jadi kalau anaknya itu sayang sama binatang, hewan, itu bukan berarti anaknya, misalnya dia nggak unggul dalam matematika tapi sayang sama hewan, bukan berarti anaknya itu bodoh gitu kan. Tapi anaknya ini memiliki kecerdasan juga, tapi berbeda dengan teman-temannya seperti itu. Kan seperti kita ini kan profesinya berbagai macam ya. Ada yang dosen, mungkin Mbak Dini ini pintar secara akademik gitu ya. Jadi Masya Allah jadi dosen gitu ya. Ada juga yang beberapa itu ada yang kerja di taman safari, mungkin karena dia memang peduli terhadap lingkungan, terhadap binatang seperti itu. Jadi kita nggak bisa samaratakan gitu apalagi kita merasakan sebagai orang dewasa itu kan juga, kalau guru itu kan kalau di SMP itu ada yang namanya guru matematika, ada yang guru bahasa, itu kan berarti ada tempat-tempatnya sendiri gitu. Begitu juga dengan anak. Jadi harus seimbang. Harus seimbang ya. Iya. Oke, nah saya lanjut lagi nih. Saya ke Mbak Dini ya. Mbak Dini, di era digital saat ini ya, bagaimana juga nih orang tua itu bisa melindungi anak dari dampak negatif teknologi begitu? Untuk orang tua tadi seperti yang saya singgung, bahwasanya untuk terhindar dari dampak negatifnya, kita orang tua itu harus aktif sebagai teladan. Kita orang tua harus tahu batasan anak berapa jam, atau kita batasi waktu anak untuk
berteknologi, bergadget atau gunakan HP atau iPad-nya. Lalu kita juga harus terus mengontrol anak. Sekarang kan sudah canggih ya, ada namanya kontrol orang tua di handphone anak. Kita bisa pakai itu sehingga kita bisa lihat apa yang anak buka, aplikasi apa yang di-download, dan berapa jam handphone itu bisa dipakai. Dengan batasan-batasan itu diharapkan anak itu kalau jalan itu ada rambu-rambunya, kapan ada lampu merah berhenti, kapan ada lampu hijau dia bisa jalan, sehingga anak itu tahu, oh ini aplikasi yang tidak boleh di-download, oh ini percakapan yang tidak boleh diteruskan, sehingga kita bisa pantau terus. Lalu jangan lupa kita adalah teladan, jangan pernah kita habiskan waktu kita hanya dengan gadget kita, tapi kita kasih waktu kita untuk berinteraksi dengan anak, bercerita, dan quality time sehingga anak itu merasa kita hadir gitu. Oke, balik lagi tuh anak dianggap lah ya gitu ya. Iya, betul. Oke, ini sudah ada yang bergabung kembali. Halo, selamat pagi. Iya, selamat pagi Mbak Tata. Sama siapa, di mana? Dari Bu Tasya. Bu Tasya, silakan. Halo, selamat pagi ibu-ibu. Bu Tasya di mana nih? Ibu Tasya di Lemabang. Silakan Bu Tasya. Iya Mbak, sekarang ini kan banyak orang tua itu kan merasa anaknya kadang lebih sering diem ya Mbak ya. Apalagi kalau sedang punya masalah nih si anak nih. Kadang mereka lebih memilih diem sendiri atau kadang bercerita juga ke teman dibandingkan ke orang tua gitu Mbak. Kalau dilihat dari sisi lain sih, kesibukan orang tua juga sering membuat waktu kita tuh susah ya untuk ngobrol dengan anak kan. Apalagi kalau anak-anak itu sudah menginjak remaja ya Mbak ya. Padahal komunikasi antara orang tua dengan anak itu sangat penting biar anak itu kan aman gitu ya Mbak, bahagia. Kalau dari pendapat dari ibu-ibu yang sebagai narasumber di sana nih, bagaimana sih cara membangun komunikasi yang baik agar anak kita itu lebih terbuka kepada orang tua maupun juga dengan gurunya. Terus tanda-tanda apa yang perlu diperhatiin nih Mbak, kalau misalnya jika anak itu sedang mengalami masalah atau lagi tertekan gitu, tetapi belum berani untuk mengungkapkannya supaya dia lebih terbuka itu untuk bercerita ke orang tua. Gitu aja sih Mbak. Oke. Terima kasih Ibu Tasya. Bu Tasya ini sepertinya baru bergabung ya, karena pertanyaannya juga ini sama yang ditanyakan di via YouTube tadi ya. Bagaimana komunikasi yang baik, terbuka, dan bagaimana tanda-tandanya anak tadi juga misalnya takut mengalami kekerasan dan segala macamnya ya. Mungkin singkat saja kali ya, secara garis besarnya apa yang harus dilakukan gitu. Kalau dari saya komunikasi itu agar anak tidak menjadi anak yang tertutup, kita biasakan apabila ada sesuatu yang terjadi kepada anak, bisa contoh sederhananya, kalau anak itu lari-lari kepleset jatuh, respon orang tua yang pertama pasti, kebanyakan orang tua, tidak semua orang tua responnya pasti marah dulu ya. Nah kan udah dibilang jangan lari-lari. Nah itu yang membuat emosi anak itu jadi tertutup, dia tidak berani untuk bercerita. Nah yang benarnya ketika anak kena satu kejadian, kita validasi dulu emosinya. Kita harus membuat anak itu terbiasa tervalidasi emosinya. Kita tanyakan, sakit ya? Boleh kan anak nangis, jangan sampai diam, nggak boleh nangis, jangan. Jadi kita validasi, kamu sakit, yang mana sakit, kamu sedih anak ya, ayo sini dipeluk dulu, ditenangkan dulu. Kita biasakan komunikasi dengan anak, memvalidasi perasaannya, kita peluk, kita elus. Ketika anak sudah tenang, baru kita selipkan kata-kata yang bisa menuntun anak. Contohnya, nah kalau jalan itu hati-hati, jangan lari-lari. Itu ketika anak sudah tenang. Jadi sudah terbiasa polanya itu anak menjelaskan dulu, anak mengutarakan dulu, baru kita tuntun. Jangan kebalik, kita tuntun dulu baru kita tanya. Nah itu yang pertama. Yang kedua, kita biasakan sebelum tidur itu bercerita, menanyakan kondisi anak. Atau ketika anak itu pulang sekolah, kita tanyakan apa yang terjadi, apa yang membuat anak itu sedih, atau adakah hal-hal yang membuat anak itu terluka. Jadi biasakan dengarkan dulu cerita anak dan jangan dihakimi. Kan banyak orang tua itu nggak sabar ya ketika anak bercerita,
di tengah jalan misalnya, ibu aku di sekolah dipukul, balas bla 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 bla. Nah, itu yang salah. Yang sebenarnya kan kita dengarkan dulu kenapa dipukul, siapa yang duluan mukulnya, baru kita kasih tuntunan, arahan yang baiknya gimana. Misalnya memang anak kita yang ternyata duluan mukul, supaya nggak dipukul, kamu nggak boleh ganggu orang duluan. Atau anak kita yang memang dipukul duluan, kita harus kasih tuntunan, oh bilang sama ibu guru, atau jangan terlalu dekat dengan anak yang sering mukul, seperti itu. Jadi jangan biasakan menghakimi anak ketika bercerita, jangan biasakan menuntun anak sebelum anak validasinya terrealisasikan, seperti itu. Mungkin Bu Rama. Baik. Nah, ini saya akan bacakan dulu WA yang masuk ya dari siapa nih? Pak Antoni di Palembang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Hari ini tetap semangat dan tetap sehat para narasumber. Oke, amin. Sebenarnya kalau saya didik anak itu bercerita dulu tentang ayah dan bunda dulu waktu sekolah. Memang ada saling rawan terhadap teman di sekolah ya. Kemudian alhamdulillah mengerti apa yang kita cerita, baru anaknya cerita di sekolahnya. Apalagi anak kami ini kembar. Sekarang tuh paling riskan anak perempuan. Jangan lupa doa, sholat supaya anak tetap beriman. Itu tanggapan saya. Oke, hanya memberikan tanggapan ya. Saya kira kita bertiga juga sepakat ya dengan apa yang disampaikan oleh Pak Antoni di Palembang ini. Ada Pak Tamrin di Lubuk Linggau. Pagi narasumber, mohon pencerahannya nih. Anak saya ini kan cewek, sudah SMA. Selalu main handphone, tapi dia sekarang mudah kesal. Masalah kecil saja emosinya mengembang juga. Kalau dinasehati dia juga tidak setuju. Sepertinya dia tidak mau dinasehati. Apakah karakter ini juga pengaruh dari handphone yang sering ditonton, dan bagaimana agar dia tidak mudah kesal dan mau dinasehati? Terima kasih. Ya, gimana nih jawabannya kedua narasumber? Oke, kalau kayaknya kalau zaman SMA itu mungkin 7 tahun yang lalu gitu ya. Jadi kayak base pengalaman pribadi aja gitu ya. Kalau saya dulu waktu SMA itu kalau suka kesel itu nggak serta-merta karena adanya bermain handphone terus, tetapi itu balik lagi pola asuh dari orang tua. Ada beberapa, apalagi orang tua di eranya berbeda gitu ya, gennya beda. Pola asuhnya itu apakah otoriter kah, apakah demonstrasi kah, ataukah persuasif kah. Nah, kalau terkadang ada beberapa orang tua itu yang otoriter. Jadi orang tua itu maunya A, tetapi anaknya itu ada pandangan lain yang B. Nah, mungkin Bapak yang bertanya tadi gitu ya, coba diskusikan dulu kepada anaknya, apalagi sudah usia SMA gitu ya. Karena kalau usia SMA itu biasanya sudah punya pendapat sendiri atau pandangan sendiri. Diskusikan dulu anaknya mau seperti apa gitu. Apakah kalau pilihan anaknya itu baik, diarahkan kemana dulu, seperti yang disampaikan Mbak Dini tadi. Kita harus bertanya dulu kepada anak, anak maunya apa, kemudian nanti orang tua kasih pandangan atau tuntunan tadi, kayak gitu. Oke, nah ada tambahan Mbak Dini? Kurang lebih sama ya. Kalau dari saya kan kurang lebih kalau pola pikir ketika kita masih remaja ya, SMA ya, remaja itu kan kompleks ya, permasalahan dengan teman, permasalahan di sekolah, dan bisa juga dari pihak internal rumahnya. Nah, kita tidak pernah tahu masalah yang mana yang bisa membuat anak itu emosi. Jadi sebagai orang tua jangan langsung ngejudge, oh anak ini suka emosi, marah-marah karena handphone. Coba kita sesekali ajak bercerita, kita tanyakan dengan baik-baik, ada apa yang membuatnya mengganggu di sekolah, atau adakah teman yang mengganggunya, atau ada masalah lainnya. Ajak anak bercerita, jangan dihakimi dulu. Benar kata Ibu Rama, bahwasanya anak itu kalau udah bercerita, tahan dulu, ditahan, sabar, tarik nafas, kita dengarkan, kita lihat arah anak ini bicaranya di mana. Kalau dia butuh divalidasi, kita validasi, baru kita kasih. Kalau anak SMA itu dia sudah menganggap dirinya bisa memutuskan sesuatu. Nah, kita kasih pilihan ini. Misalnya anak punya pendapatnya sepertinya A. Kita kasih contoh, kalau anak memilih A, resikonya apa ke depannya. Kalau kita arahkan ke B, resikonya lebih sedikit misalnya, lalu anak akan lama-lama berpikir sendiri, oh iya benar juga ya, kita ambil plan dari orang tua B karena risikonya lebih rendah, seperti itu. Oke, baiklah. Tapi kalau menurut Mbak Dini dan juga Mbak Rama ya,
nilai akademik itu masih menjadi ukuran utama keberhasilan anak nggak sih? Atau malah justru ya karakter dan kesehatan mental itu yang harus mendapat perhatian yang sama besar sebenarnya? Kalau mungkin dari sisi anak usia dini dulu ya, Aha. karena saya di lingkungan pendidikan, di lingkungan PAUD, Iya. usia 4 sampai 6 tahun. Kalau menurut saya gitu, dalam anak usia 4 sampai 6 tahun itu kayaknya belum dulu untuk Nanti diarahkan dulu ke ya. iya nanti dulu. Karena kan anak itu kan ada prosesnya gitu ya, dari yang nggak bisa apa-apa, nanti dia merayap, nanti dia merangkak, nanti dia berjalan, kan itu ada prosesnya masing-masing. Untuk di usia 4 sampai 6 tahun ini baiknya gitu ya, untuk secara sosial emosional dulu. Biarkan anak itu dapat mengelola atau pengendalian emosionalnya dulu, kemudian bersosialisasi dengan lingkungan sekitar. Nanti perkembangan lainnya itu menurut saya itu nanti akan mengikuti. Kalau dia sudah berteman misalnya, udah banyak teman gitu, udah pandai ngatur emosi, nanti perkembangan bahasanya juga mengikuti. Kemudian perkembangan bahasa, nanti dia sudah bisa berbicara, sudah tahu banyak hal, kosakata dan lain-lain, perkembangan kognitifnya mengikuti. Seperti itu. Begitu juga dengan aspek-aspek perkembangan anak yang lainnya. Jadi menurut saya kalau di usia 4 sampai 6 tahun itu baiknya sosial emosionalnya dulu. Mungkin dari Mbak Dini Iya. kan di lingkungan yang Boleh. sudah Lah, dewasa. udah cukup dewasa ya. Iya. Oke, silakan. Kalau menurut saya sih sama kayak Ibu Rama ya, kurang lebih ke penanaman mentalnya dulu. Sama kayak gini loh. Kalau kita bahas mental dan kognitif anak atau akademis anak, kita anggap saja anak itu adalah benih dan tanah, pupuk dan air itu adalah kesehatan mental anak. Jadi kalau kita mengharapkan anak akademisnya tinggi, anak bisa membaca, menghitung atau yang lainnya, sedangkan tanah dan penyiraman itu tidak pernah, tanahnya gersang. Bagaimana benih itu akan tumbuh ya? Nah, bagaimana benih itu tumbuh dengan baik? Berarti dengan adanya penyiraman yang rutin, dengan pupuk yang baik. Bahasa kasarnya anak itu mentalnya disehatkan dulu lah. Mentalnya sudah sehat, apa yang diajarkan itu cepat masuk. Jadi tanaman itu cepat menghasilkan, cepat tinggi, cepat subur. Dan pengetahuan itu akan ngikuti. Ketika anak sehat, apa yang dibicarakan orang tua sama guru itu mudah diterima. Seperti itu. Oke, baiklah kalau begitu. Nah, sebelum kita akhiri perbincangan kita, ini saya cek-cek lagi pertanyaan semuanya sudah dijawab ya, WA, telepon, dan juga di akun YouTube RRI Pro 1 Palembang. Tapi sebelum diakhiri, apa yang mau disampaikan nih untuk menutup kebersamaan kita di pagi hari ini, Mbak Dini dan juga Mbak Rama, silakan. Mbak Dini dulu boleh? Oke, kalau dari saya, kita hidup ini cuma sekali dan masa anak-anak itu cuma sekali dan sebentar. Jadilah orang tua yang ada dan selalu hadir untuk anak. Jadikan rumah itu jadi tempat yang ternyaman dan nyaman dan bahagia, sehingga menjadi pondasi dan benteng kuat untuk anak melanjutkan kehidupannya di masa depan. Ingat kata-kata bijak ini, bahwa masa anak-anak yang bahagia akan mengobati seumur hidup, tetapi masa anak-anak yang menyedihkan, menyakitkan butuh diobati seumur hidup. Oke, Mbak Rama gimana? Jadi saya itu juga menganalogikan anak itu kan kalau teori yang cukup terkenal gitu ya, tabula rasa, itu anak itu bagaikan selembar kertas putih yang kosong. Tetapi dalam ajaran agama Islam, anak itu terlahirnya fitrah, artinya bersih juga. Jadi saya menganalogikan anak itu sebagai kertas yang bersih. Kemudian masa-masa anak ini kan masa-masa emas gitu ya. Masa-masa anak ini saya analogikan sebagai warna. Kemudian lingkungan sekitar terutama orang tua itu sebagai pelukisnya. Jadi bagaimana anak itu terbentuk atau warna apa yang ingin kita berikan kepada anak, itu tergantung juga dari stimulasi lingkungan sekitar. Jadi anak itu anugerah, hak-hak anak juga sudah diatur oleh negara. Jadi bagaimana kita sebagai orang tua dewasa dapat membentuk anak ini tumbuh dan berkembang secara optimal, seperti itu. Oke, baiklah kalau begitu ya. Nah, mendengar tanpa terasa ya, udah mau di penghujung acara. Kami ucapkan terima kasih untuk pendengar yang sudah bergabung ya. Memang benar setiap tahunnya kita memperingati Hari Anak Nasional tuh bukan hanya tentang seremoni saja ya, tapi satu
hari, bukan cuma satu hari dalam kalender saja, tapi ini adalah momentum untuk merefleksikan peran kita ini sebagai orang tua, pendidik, keluarga, dan juga masyarakat dalam memastikan setiap anak merasa didengar, dihargai, dilindungi, dan juga diberi kesempatan untuk berkembang sesuai potensi terbaiknya. Seperti apa yang disampaikan oleh kedua narasumber tadi ya, karena masa depan bangsa itu memang sedang dibentuk dari cara kita memperlakukan anak-anak hari ini seperti apa ya. Jadi anak yang tumbuh dengan kasih sayang itu akan belajar mencintai, yang tumbuh dengan rasa aman akan berani bermimpi, dan anak yang tumbuh bahagia itu juga akan menjadi pribadi yang mampu membawa perubahan bagi negara kita, negara Indonesia ini. Terima kasih banyak kepada kedua narasumber, Mbak Dini Anggraini SPDG RMPD, dosen prodi PAUD FITK UIN Raden Fata Palembang. Terima kasih Mbak Dini waktunya bersama Radio Pro 1 Palembang. Dan juga Mbak Rama RMPD, Kepala PAUD Wirama Palembang. Terima kasih ya Mbak Rama waktunya bersama Radio Pro 1 Palembang. Selamat melanjutkan aktivitas kembali. Sekali lagi selamat Hari Anak Nasional. Kami juga mengucapkan selamat berjuang terus ya untuk pendamping-pendampingnya ya mulai dari tingkat TK sampai dengan perkuliahan ya begitu. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar, terima kasih juga untuk Anda yang sudah bergabung bersama kami. Kita sudah berbincang-bincang mengenai Hari Anak Nasional, mewujudkan anak Indonesia yang tumbuh, aman, bahagia, dan berkualitas. Di Dialog Palembang Menyapa pada pagi hari ini, Kamis 23 Juli 2026. Selanjutnya kami masih akan terus menemani Anda. Tetap bersama kami di Pro 1 Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Sekali lagi selamat Hari Anak Nasional. Palembang Menyapa.